tahun ini kita sudah kawal, jadi semua rata-rata sudah dapat 1 miliar toh. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak, HKG, PKK ke-54 tahun 2026 yang digelar di Gedung Lemberjit Mau, Kota Sorong, Rabu, 20 Mei 2026. Peringatan tahun ini dirangkaikan dengan pengumuman serta penyerahan hadiah lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman, B2SA. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada tim penggerak PKK PBD yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, peringatan HKG PKK bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. HKG PKK ke-54 tahun 2026 mengusung tema, Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Gubernur berharap tema tersebut menjadi semangat bersama untuk terus bergerak, berkarya, dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera di Papua Barat Daya. Selain itu, Elisa Kambu juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh peserta Lomba Cipta Menu B2SA. Menurutnya, lomba tersebut memiliki makna penting dalam mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah. Di akhir sambutannya, Elisa berharap sinergi antara Pemda dan TPPKK terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang kita laksanakan setiap tanggal 4 Maret bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Peringatan ini merupakan momentum gerakan bersama seluruh jajaran tim penggerak PKK dari pusat hingga desa dan kelurahan sampai dasawisma untuk semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan 10 program pokok PKK serta mendukung kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada peringatan HKG ke-54 tahun 2026 ini, kita mengangkat tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema ini ditegaskan dalam 3 baris sebagai satu kesatuan, makna, dan arah gerakan. Makna dari tema ini sangat jelas dan tegas bahwa gerakan PKK harus kembali meneguhkan jati diri dengan memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Melalui penguatan tersebut, PKK hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Astacita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
Kita menyadari bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat, tetapi memiliki peran terbesar dalam membentuk kualitas dan karakter suatu bangsa. Di dalam keluarga, nilai-nilai Pancasila ditanamkan. Pendidikan pertama diberikan, kesehatan dijaga, ketahanan pangan dibangun, serta karakter generasi masa depan dibentuk. Oleh karena itu, penguatan 10 program pokok PKK bukan sekedar rutinitas, program dan kegiatan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Undangan dan hadirin yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam jumpa dalam kasih Tuhan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Ketua Tim Penggerak PKK Maebrat, Ketua Tim Penggerak PKK Sorong Selatan, ya dari Tamro, Raja Ampat, Kabupaten Sorong. Terima kasih untuk kehadiran, minta maaf ya. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita semua boleh ada bersama-sama dengan keluarga besar Tim Penggerak PKK dalam rangka ulang tahunnya yang ke-54 bersama-sama hari ini dalam acara syukuran yang dilaksanakan pada hari ini. Di tempat ini dalam keadaan aman, sehat, penuh dengan persaudaraan. Semua ini kita selalu percaya bahwa benar-benar karena izin Tuhan. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, juga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya yang telah bekerja keras menyelenggarakan berbagai kegiatan positif dan terus selalu hadir dan berjuang untuk terus mendorong Tim Penggerak PKK secara berjenjang di provinsi, kabupaten, kota dalam rangka terus menghadirkan 10 program pokok PKK. Ini pijakannya di situ. Dan kalau kita lihat dari sepintas sambutan dari Ibu Ketua Umum, sudah sangat banyak dan sudah ada gambaran yang jelas, dan juga dari cuplikan beberapa video yang tadi sudah ditampilkan, itu adalah kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK provinsi, juga berkolaborasi dengan kabupaten kota. Terima kasih untuk semua yang telah dipersembahkan untuk kemajuan generasi kita, anak-anak kita di sini, tapi juga mama-mama kita di sini. Kita semua sepakat bahwa
rumah tangga. Rumah adalah tempat pertama hadirnya pendidikan, tempat pertama pembentukan karakter, tempat pertama untuk pengenalan akan hal-hal yang baik. Itu dimulai dari rumah tangga. Jadi kita berharap bahwa gerakan ini kalau bisa terus menjangkau ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Tidak hanya di kita-kita yang ada di kota tapi kalau bisa sampai di kampung. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tapi merupakan momentum penting untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Gerakan PKK telah terbukti menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tema Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini hendaknya menjadi semangat bersama untuk terus bergerak, berkarya, dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sejahtera di Papua Barat Daya ini. Saya juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh peserta lomba Cipta Menu B2SA. Lomba ini memiliki makna yang sangat penting karena mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. B2SA dengan memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah kita. Papua Barat Daya memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa, seperti sagu, umbi-umbian, ikan, serta berbagai hasil alam lainnya yang bernilai gizi tinggi. Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga pola makan sehat, tetapi juga turut melestarikan potensi pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah. Kepada para pemenang lomba, saya juga ucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dan menginspirasi masyarakat bagi peserta yang belum memperoleh juara. Saya juga berharap tetap semangat dan terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang akan datang. Saya juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan tim penggerak PKK terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tim penggerak PKK, saya berharap kolaborasi dengan kabupaten kota itu penting, karena di provinsi ini ya sebenarnya tugas utama itu untuk koordinasi untuk memastikan bahwa 10 program pokok PKK itu dapat dilaksanakan. Karena masyarakat itu ada di kampung yang punya warga ini bupati, wali kota.
Dasawisma itu ada di kampung, Posyandu itu ada di kampung, puskesmas ada di kampung. Kita ingin untuk provinsi tetap memainkan fungsinya untuk terus menjadi fasilitator, untuk terus mendorong teman-teman di kabupaten kota untuk bisa bergerak bersama-sama, terutama dalam upaya kita bersama untuk melihat hal-hal yang menjadi fenomena kita hari ini. Di satu sisi kita bangga kita daerah yang kaya, punya sumber daya alam yang luar biasa, potensinya luar biasa, tapi kita juga diperhadapkan dengan kemiskinan yang ekstrim, stunting yang tinggi. Nah, terus ini kita berharap untuk pendekatan dari ibu-ibu dengan teman-teman di kabupaten kota, nanti ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten kota bicara dengan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Nah, mungkin kita akan segera sama-sama untuk rapat bersama-sama lagi satu waktu secepatnya dalam rangka mendiskusikan dua hal yang penting ini, supaya kita bisa melihat penyebaran penduduk miskin ekstrim ini, sebarannya ada di mana, posisi ada di mana, berapa orang sebenarnya, juga termasuk stunting. Hingga kalau ini bisa kita punya data yang valid, intervensi yang akan kita lakukan tepat sasaran dan itu bisa cepat kita selesaikan dan Papua Barat Daya bisa keluar dari dan memang ini harus saya taruh harapan penuh pada PKK, tolong konsolidasikan dengan Dharma Wanita, dengan organisasi-organisasi wanita yang lain. Kalau ini bisa kita dapat datanya, sebenarnya kita bagi tugasnya habis ini. Bagi tugas habis teman-teman, mungkin di Persib di mana, Bayangkara di mana, ya Dharma Wanita di mana, PKK di mana, belum lagi OPD dan lain sebagainya. Ini yang kita coba lihat lagi sama-sama ke depan supaya kita penduduk sudah sedikit, tapi ya itu juga menjadikan kita semua. Tapi percayalah, dunia belum kiamat, masih ada waktu. Ya hari ini kita masih ada, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Besok harus lebih baik, begitu kita harap. Supaya kita yang ini jangan meninggalkan beban untuk yang masih muda-muda macam ini Pak Ketua DPR dan teman-teman yang lain. Jadi kita tidak boleh meninggalkan beban untuk kalau bisa kita selesaikan, sekarang kita bisa selesaikan. Saya rasa itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk ya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang untuk atensinya. Kemarin kita sudah kawal ibu-ibu dorang. Tahun ini kita sudah kawal, jadi semua rata-rata sudah dapat 1 miliar dong. Di kabupaten kota itu semua hampir rata, ada yang 1,5, ada paling rendah 1 miliar. Di APBD kabupaten kota itu, PKK. Kau uang ada di situ, nanti kau minta di Bapak. Nanti ke depan lagi, kalau stunting ini kita bisa punya data, ini nanti kita gunakan kewenangan kita di provinsi, kita akan kawal di evaluasi APBD, jadi kita taruh uangnya di situ.
baru ibu dorang yang mulai kerja di situ. Itu. Nanti kita juga begitu. Jadi kita coba kawal. Karena PKK ini ya minta maaf untuk ya organisasi wanita yang lain. Karena PKK ini memang urusannya sampai di kampung dan rumah. Jadi memang harus diberi ruang akses yang cukup untuk. Ya. Jadi ibu-ibu harus nanti kamu bicara dengan bapak doang. Kalau bapak doang tidak lain nanti kasih tahu saya. Nanti kita kawal sini. Kamu butuh apa saja untuk PKK bisa jalan. Nanti kasih tahu. Masih ada perubahan, APBD perubahan masih ada. Nanti kasih tahu sini. Nanti kita kawal di situ. Karena ya kita harap mama-mama lah yang bisa lebih tepat untuk bisa menggunakan hati dan kejernihan untuk bisa menyelesaikan. Nah, itu harapan kita ada di situ. Jadi saya yang punya tugas kawal di situ. Akhirnya sekali lagi atas nama kami semua yang ada di sini, kami ucapkan selamat ulang tahun Hari Gerak PKK ke-54. Kita semua berdoa supaya di momentum peringatan 54 tahun ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk terus maju untuk meraih cita-cita masa depan bangsa kita sesuai dan sambutan yang luar biasa dari Ibu Ketua tadi sudah jelas untuk kita semua. Tuhan memberkati semua niat baik kita untuk terus memajukan Papua Barat Daya menuju Indonesia Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Shalom.